Tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai dari IHSG ya. IHSG hari ini naik tipis 0,35%, ditutup di level 6596. Di mana 6600 merupakan ada resist minor ya, yang sebelumnya di sini ada support, sekarang ini adalah resist minor, dan hari ini terlihat dia belum mampu di break oleh indeks dan dia tepat berada di resisten minornya. Yang menarik dari indeks hari ini adalah foreign sudah mulai masuk lagi ya, sudah ada inflow dari foreign di IHSG. Jadi itu yang menarik dari indeks hari ini. Jadi so far view saya untuk IHSG masih sama ya, masih baik-baik saja, masih bullish selama dia belum jebol dari 6480, dan indeks juga sama seperti analisa saya kemarin. Untuk hari ini juga indeks masih belum punya power, masih belum ada big money yang ingin mengangkat indeks karena transaksi harian hari ini juga masih kecil di indeks ya. Di IHSG transaksi harian hari ini hanya mencapai 10 triliun lebih dikit ya. But so far masih oke, foreign juga udah mulai masuk. Jadi indeks menurut saya masih bullish, masih dalam fase bullish. Mungkin untuk beberapa saat akan sideways dulu sebelum nantinya akan kembali melanjutkan kenaikan. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham Adaro Energi, di mana saham ini sebelumnya udah pernah saya bahas dan ini merupakan watchlist kita untuk window dressing. Nah, buat teman-teman yang udah ikut di buy dari bawah ya, yang sebelumnya udah ikut plan kita, sekarang posisinya masih ada floating profit 30%-an ya. Kalau kita hitung 30%-an untuk floating profit, mungkin ada yang metodenya nyicil dapat average yang lebih bagus, profitnya lebih bagus ya. Dan posisi candle saat ini dia kembali break high sebelumnya ya, breaknya dengan volume. Dan kalau teman-teman tarik Fibonacci ya, Fibonacci golden ratio 1,618 nya sudah di break hari ini ya, dengan volume yang kembali meningkat. Jadi ada potensi nih, target kita akan tercapai ya di sekitaran harga 2670. Itu 50%-an. Jadi buat teman-teman yang udah buy dari bawah, ini masih layak untuk teman-teman all. Nah, buat teman-teman yang belum entry ya, tertarik untuk entry ya, bisa manfaatkan area tunggu di sini. Di sini menurut saya ada support minor ya di sekitar harga 2100 sampai 2070. Bisa manfaatkan ini sebagai area entry kalau nantinya dia turun dulu. Nah, buat teman-teman yang udah buy dari bawah, bisa set trailing stopnya di bawah sini atau di bawah sini, di bawah angka 1900 untuk stop lossnya. So far ini menurut saya masih oke, masih sangat layak untuk di hold ya. Oke, ini kan saham batubara yang sudah naik tinggi. Sebenarnya kalau saham batubara dulu saya sangat suka dengan ITMG teman-teman ya. Dulu saya suka dengan ITMG, tapi untuk saat ini ya, untuk saat ini yang benar-benar perusahaannya sedang beralih ke green energy itu ada Adaro, PTBA dan India. Saya suka. Untuk ITMG ini sebenarnya belum belum ada tanda-tanda dia akan beralih dari batubara. Mungkin nantinya juga akan beralih dari batubara ya. Tapi kalau kita lihat dari segi teknikal, ITMG ini menarik teman-teman. ITMG ini menarik, dimana trennya menurut saya masih bullish. Kalau kita perhatikan dari tren panjangnya, ini trennya masih bullish, dan kita sudah pernah entry di sini sebelumnya di sekitar 16.000, dan dia konsolidasi membentuk pattern falling wedge ya. Ini sudah kita bahas sebelumnya, dia membentuk pattern falling wedge. Dan sebenarnya pattern ini sudah di breakout beberapa minggu yang lalu, tapi breakoutnya belum dengan volume yang signifikan.
Dan hari ini ya, setelah dia konsolidasi cukup lama, volumenya mengecil, hari ini dia kembali naik dengan volume yang meningkat. Jadi so far menurut saya ITMG ini menarik. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan juga ada pattern double bottom. Ini pattern lanjutan, ini pattern pertama, kalau ya. Ini pattern pertama, kemudian bottom keduanya ada di sini. Atau bisa kita bilang cup and handle lah ya, double bottom atau cup and handle sama saja. Nah, jika nantinya dia mampu break dari 21.000 nih, 21.700 ya. Kita bisa bolakkan ke 22.000 lah ya. Dimana ya, sorry. Sorry ya, ada motor. Nah, dimana jika nantinya ITMG ini mampu break dari 22.000 ya, kita pasang resistance ini di 22.000, maka potensi untuk ITMG ini kembali ke gapnya ini cukup lebar ya, di sekitaran harga 24.000. Jadi ITMG ini menurut saya untuk saat ini juga masih menarik buat teman-teman yang baru mau dia buy di harga sekarang pun cukup oke, tapi resistennya cukup dekat, jadi cicil ya, metodenya cicil. Kalau teman-teman beli saham di harga resisten, itu metodenya menurut saya lebih baik cicil. Oke, itu untuk ITMG so far juga menurut saya masih oke. Kemudian yang berikutnya ada saham BFIN atau BFI Finance. Nah, untuk BFIN ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas teman-teman. Ini ada pola double bottom, ini bottom pertama, ini bottom kedua. Dia break dengan volume ya, kalau kita perhatikan dia break dengan volume, kemudian beberapa hari dia konsolidasi, dan hari ini dia kembali melanjutkan kenaikan dengan volume. Jadi ada potensi ini, target kita di 1225 itu akan tercapai. Jadi buat teman-teman yang udah buy saham ini, menurut saya ini masih layak untuk di hold. Tinggal teman-teman set yang namanya trailing stopnya aja. Trailing stop aja, dimana kalau dia kembali break all time high-nya, maka potensi untuk BFIN ini kembali rally itu cukup besar ya, peluangnya cukup besar. Jadi cukup layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru entry ya, yang kepikiran baru entry, bisa buy on weakness jika memang besok dia terkoreksi ya. Jika memang dia besok terkoreksi dengan volume yang mengecil, bisa teman-teman membahkan untuk buy on weakness. Tapi karena harganya cukup tinggi, nanti manajemen diatur, jangan masuk dengan lot yang terlalu besar, apalagi sampai all in di satu saham. Oke, itu untuk saham BFIN. Kemudian berikutnya ada saham BVIC. Ini saham threadliner teman-teman ya. Buat teman-teman yang nggak suka saham threadliner karena volatil sekali, maka bisa skip saham ini. Tapi menurut saya menarik. Kenapa? Dia trennya sideways ya, tren panjangnya sideways. Kemudian dia baru keluar dari tren sideways ini ya. Dia baru keluar dari tren sideways ini dan break dengan volume yang meningkat. Kita bisa perhatikan di sini volumenya beberapa candle ini volumenya meningkat signifikan. Dan sekarang posisinya dia konsolidasinya dengan volume yang relatif mengecil. Kalau kita bisa ini volumenya relatif mengecil. Jadi kalau dari segi teknikal ini menarik. Teman-teman kalau buy di harga sekarang bisa pasang stop loss di bawah angka 200. Misalnya di 196 atau di 194, itu risknya sekitaran 11%. Risknya cukup tinggi, jadi lot size-nya diatur. Ya, untuk misalnya kita set trading plan ya. Teman-teman buy di harga sekarang di 218, akan lebih baik jika teman-teman dapat harga mendekati 200. Stop loss-nya teman-teman bisa set di angka 194, itu di sekitaran 10% lebih. Kemudian rewardnya teman-teman bisa pasang di high-nya ini. Itu reward yang pertama di sekitaran harga 27% ya. Jadi risk to reward ratio sebenarnya masih oke ya, 1/2,5. Jadi risk to reward ratio masih oke, jadi bisa diperhatikan buat teman-teman yang baru mengentry saham ini, atau kalau dia terkoreksi lagi dengan low volume, maka teman-teman bisa membakar untuk buy on weakness. Tapi ini sekali lagi ini sahamnya high volatile, jadi lot sizing-nya diatur teman-teman yang manajemen, teman-teman yang mengatur sendiri. Oke, itu untuk saham BVIC. Kemudian yang berikutnya ada saham Harum. Untuk saham Harum ini sendiri ya, sebelumnya udah pernah kita bahas di sini ya.
udah kita bayar di sini, dan sekarang posisinya buat teman-teman yang masih hold, masih floating profit. Dan pembahasan terakhir saya sarankan untuk set trailing stopnya di sini, karena di sini ada pattern yang mirip rising wedge. Saya sarankan set trailing stopnya di sini, dan belum pernah trailing stop ya, dia baru mampu close di bawah 10.000. Jadi buat teman-teman yang sudah beli di sini, ini sebenarnya masih belum pernah trailing stop, dan sekarang dia kembali mengalami kenaikan ya, kembali mengalami kenaikan dengan volume yang kembali meningkat. Jadi masih ada potensi ini saham masih akan naik. Jadi buat teman-teman yang masih hold, ini menurut saya masih layak untuk di hold. Nah, itulah kenapa saya selalu tekankan set trailing stop. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya ujung atau pucuk dari saham itu di mana. Kita tahu di sini ada resisten, tapi kita nggak tahu apakah di sini akan jadi ujungnya. Kita nggak pernah tahu, teman-teman ya. Itu makanya kita set trailing stop. Kalau memang dia trennya masih uptrend, maka dia akan kembali break dari resisten ini. Oke, dan sekarang dia sebenarnya udah break ya, tapi belum break signifikan. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek jika dia memang nanti mampu break dari 11.000. Jika memang dia mampu break dari 11.000, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek di saham Harum ini. Ini tren Harum masih uptrend, teman-teman ya. Dia naik konsolidasi, kemudian naik konsolidasi sebentar, naik lagi konsolidasi, kemudian ada potensi ini. Menurut saya masih akan naik lah, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih hold, ini masih sangat layak untuk teman-teman hold. Tinggal set yang namanya trailing stop di saham ini. Oke, itu untuk saham Harum. Kemudian yang berikutnya adalah saham Friend. Ini Friend ini juga saham third liner, tapi yang saya suka dari saham Friend ini saham third liner yang cukup liquid ya. Transaksi hariannya di saham ini cukup besar ya setiap hari. Nah, Friend ini sebelumnya udah pernah saya bahas, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan dan kita tambahkan indikator yang namanya MACD, ya, di sini dia membentuk pattern falling wedge. Falling wedge ini sudah di breaknya dengan volume, walaupun nggak meningkat signifikan, tapi breaknya dengan volume. Dan dari segi indikator MACD, dia membentuk yang namanya bullish divergence, di mana di sini harganya nggak bergerak kemana-mana ya. Ini low ini sama low ini masih sama, tapi indikator MACD-nya menunjukkan kalau ini ada divergence, ada potensi ini akan naik. Nah, saya lihat tadi pagi ya, over banyak itu di 90. Jadi kalau nantinya ya Friend mampu melewati 90, ada potensi dia membentuk pattern yang namanya double bottom. Ini bottom pertama, ini potensi jadi bottom kedua dengan neckline di angka 92 sampai 95. Jika nantinya dia mampu break dari 95, maka potensi untuk Friend ini kembali ke harga 113 itu cukup lebar. Ya, jadi Friend ini menarik untuk diperhatikan. Nah, buat teman-teman yang mau bayar dari harga sekarang, bayar cicil, teman-teman, bayarnya bertahap. Jangan buy lamsam, bayarnya bertahap sampai harga ini, sampai harga di 70-an ya, 77 sampai 73. Kalau dia memang turun lagi, cicil bertahap sampai harga ini ya. So far ini menurut saya masih oke, dan support kuatnya ada di sini, di sekitaran harga 73 sampai 77. Menurut saya ini sih kalau dia turun lagi, ini bisa jadi pertahanan yang cukup kuat untuk saham Friend. So far masih oke ya, masih oke kalau menurut saya untuk teman-teman yang baru mau entry di saham Friend ini. Oke, itu untuk saham Friend. Kemudian yang terakhir ada saham Bukalapak. Ini saham Bukalapak ini sudah cukup lama nggak saya bahas. Hari ini saya bahas lagi karena terlihat ada sesuatu yang menarik ya, belum terkonfirmasi. Nah, dari harga dia IPO, saham ini udah turun 40%-an. Kalau kita tarik dari high-nya ini, dari high setelah dia 2 kali arah, 2 kali atau 3 kali ya, buka ini sudah turun hampir 60% lebih ya, 60% lebih. Dan sekarang posisinya sedang berada di support, teman-temannya. Kalau kita tarik di sini ada sebuah support, dan pas kali di sini ada sebuah support ya, di sini kita bisa tarik resisten, ada neckline,
Dan kalau kita perhatikan MACD sudah mulai ada perlawanan arah. Di sini ada potensi dia membentuk pattern yang namanya double bottom, di mana ini potensi jadi bottom pertama, kemudian ini potensi menjadi bottom kedua kalau memang dia mampu rebound, ya. Dan indikator MACD sudah terlihat melakukan perlawanan, ya. Di sini harganya low, low-nya sama, low ini dengan low ini sama, tapi harganya berbeda. Kita bisa lihat dengan jelas kalau di candle 1 jam, ya. Kalau di candle 1 jam kita bisa lihat dengan jelas kalau indikator MACD di sini sudah terlihat ada yang perlawanan. Di sini, dari sini padahal, ya, dari sini dia turun, ya, dia ini ke ini turun, tapi indikator MACD naik. Kemudian ini ke ini sideways, ya, mengarah ke pendalaman, tapi indikator MACD dia naik, ya. Di sini kita sebenarnya indikator MACD-nya naik, teman-teman. Tapi sahamnya bergerak kemana-mana, ya. Jadi menurut saya ini cukup layak, ya, cukup layak buat teman-teman perhatikan. Bisa cicil di harga sekarang, ya. Teman-teman bisa cicil di harga sekarang di harga 430 sampai harga 400. Kita bisa pasang 400 sebagai support psikologisnya, ya. Support psikologis ada di 400. Kalau emang nantinya dia jebol 400, apalagi jebolnya dengan volume, maka teman-teman cut dulu. Atau teman-teman bisa tunggu dia break dari 520, ya. Kalau memang nantinya dia mampu break kalau memang nanti Bukalapak mampu break dari 520, maka konfirmasi Bukalapak membuat pattern double bottom, maka ada potensi dia akan kembali ke sini di sekitaran harga 650-an. Jadi cukup layak buat teman-teman dimasukkan ke watchlist. Buat teman-teman yang nggak suka beli saham downtrend, bisa tunggu konfirmasi dia break dari 520, maka ada potensi dia melakukan pembalikan arah dari downtrend ke uptrend, karena di sini ada pattern yang namanya double bottom. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat malam, terima kasih.